Shalom anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Semua sehat? Sehat ya? Nah, sekarang kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu. Berkatilah supaya kami bisa taat, bisa setia untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata, amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ketika seorang teman sedang kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Pernah tidak kalian merasakan ditolong oleh teman? Bagaimana perasaanmu ketika melihat teman lain yang sedang kesusahan? Nah, misalnya ada teman yang jatuh, terus dia nangis, dia bermain bersama-sama di lapangan, dia lari-lari terus dia jatuh. Apa yang akan kalian lakukan? Terus misalnya ada yang tiba-tiba bajunya terjepit di pintu atau yang lainnya. Apa yang kalian lakukan ketika melihat teman yang sedang kesusahan? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan dalam perjanjian baru. Nah, simak baik-baik apa yang dilakukan oleh teman-teman seseorang yang sedang sakit. Mari saksikan sama-sama cerita ini. Kabar tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit dan juga mengajar hal-hal yang baik makin tersiar di mana-mana. Orang-orang yang mendengar kabar itu semuanya berkumpul dan ingin mendengar dari Tuhan Yesus. Bahkan dari desa-desa yang jauh mereka datang untuk disembuhkan juga. Termasuk di antaranya adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Dia ada di dalam rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Di desa itu ada orang yang sedang sakit. Dia mempunyai 4 teman. Teman-temannya itu sangat mengasihi dia. Dan teman-temannya mau menolong dia karena dia tidak bisa jalan sendiri. Ketika sampai di depan rumah di mana Tuhan Yesus ada, mereka berusaha memasukkan dia ke dalam rumah itu supaya dibawa pada Yesus. Tapi gak bisa karena orangnya penuh. Akhirnya mereka berusaha. Mereka pakai alat-alat. Mereka naik ke atas atap rumah. Rumah itu dibongkar. Terus mereka menurunkan temannya itu dengan tempat tidurnya pakai tali. Tepat di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat berkata dalam hati mereka, siapa yang memang dia? Kok bisa mengampuni dosa? Nah, walaupun tidak mendengarnya, Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka dan berkata, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang yang sakit itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan langsung orang itu bangun, dia sembuh dan senang sekali. Lalu orang itu mengangkat alas tidurnya dan pulang ke rumah bersama teman-temannya. Mereka sangat gembira. Teman-temannya juga senang. Mereka bisa menolong temannya yang sakit. Dan mereka semua yang ada di situ memuliakan Allah. Kata mereka, Ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat, memperhatikan, mendengar cerita tentang 4 orang sahabat yang baik
yang walaupun susah sekali, mereka berusaha untuk bisa menolong temannya yang sakit supaya bisa didoakan oleh Tuhan Yesus dan disembuhkan. Walaupun harus naik ke atas atap, mereka harus kumpulkan tenaga, harus kumpulkan peralatan, tapi mereka mau menolong supaya temannya bisa sembuh. Jangan lupa firman Tuhan berkata, kita harus saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Nah, itulah anak Tuhan yang baik. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, jangan ditertawakan. Kalau ada teman yang jatuh malah ditertawakan atau syukurin jatuh. Jangan ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang taat firman Tuhan, kita harusnya menolong, tidak mentertawakan. Kalau ada teman yang nangis, sedih, nangis kenapa ya nangis? Oh, makanannya jatuh, kuenya jatuh, dia nggak bisa makan lagi. Nah, kalian bisa menolong dengan membagi makanan kalian kepada dia. Terus misalnya temanmu lagi kesusahan, pensilnya patah, nggak bisa nulis. Wah, kamu punya pensil lebih dari satu, kamu bisa menolong temanmu. Itulah anak yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan-bosan berbuat baik. Berbuat baik itu bukan 1 kali, 2 kali saja, tapi terus menerus ya. Siapa yang mau berbuat baik kepada teman, kepada kakak adik? Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa, kita bersyukur ya untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, yang punya hati yang baik, sehingga ketika ada orang lain kesusahan, kami bisa dan mau menolong mereka. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk mengingat, selalu berbuat baik kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati anak-anak, sampai ketemu lagi. God bless you.